Pada suatu hari di planet merah, atau yang biasa kita kenal dengan Mars, sepasang astronot yang dimabuk asmara sedang melakukan penjelajahan sambil menikmati pemandangan. Tiba-tiba, malapetaka terjadi membuat si pria tergelincir dan memecahkan helm astronotnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Total Recall, rilis di tahun 1990, disutradarai oleh Paul Verhoeven dan dibintangi oleh para aktor yang sangat terkenal pada masanya, termasuk om saya sendiri. Baik, tidak usah berlama-lama lagi karena saya yakin kalian sudah pada siapin kopi. Mari ceritanya kita lanjuti. Film dimulai dengan menampilkan tokoh utama kita, Douglas Quaid, yang terbangun dari mimpi buruk tentang Mars dan bersama wanita berambut coklat. Ini kesekian kalinya Doug memimpikan hal itu sehingga membuat sang istri yaitu Lori merasa cemburu bahkan marah. Doug kembali mencoba menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak mengenal wanita yang muncul di dalam mimpi dan untungnya keperkasaan mengembalikan keharmonisan rumah tangga di pagi yang cerah itu. Beginilah kehidupan di masa depan, tepatnya di tahun 2084. Perjalanan antar planet sudah menjadi hal yang biasa, bahkan manusia telah membangun koloni di planet Mars. Pagi itu, media televisi menyiarkan berita tentang Mars yang dilanda perang antara pemerintah yang dipimpin oleh Phileas Cohagen melawan kelompok pemberontak akibat ditutupnya tambang piramida oleh pemerintah. Bukannya tanpa alasan, pemerintah sengaja melakukannya setelah menemukan artefak kuno yang diyakini peninggalan makhluk asing. Doug sangat tertarik dengan kabar-kabar dari Mars karena sudah menjadi impiannya untuk bisa tinggal di sana. Selain itu, Doug merasa tidak menjadi dirinya sendiri jika terus berada di bumi. Satu-satunya yang menghalangi sampai saat ini adalah Lori. Menurutnya, Saturnus jauh lebih baik dan lebih indah daripada planet Mars. Dengan wajah penuh kekecewaan, Doug meninggalkan rumah untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai pekerja konstruksi. Di dalam kereta, dia sempat melihat iklan Recall, sebuah layanan hiburan melalui mimpi. Seorang teman yaitu Harry melarang Doug karena dia pernah mendengar berita tentang pria yang hampir menjalani operasi otak setelah mencoba penawaran spesial dari Recall. Itu cukup membuat dilema, tapi pada akhirnya Doug memberanikan diri untuk mencoba karena inilah satu-satunya cara termurah untuk bisa menjelajahi Mars. Selain itu, dia juga bisa merahasiakannya dari sang istri. Doug disambut hangat oleh pemimpin Recall yaitu Bob McLean. Dia langsung memantapkan hati untuk memilih Mars menjadi destinasi mimpi. Nantinya, mimpi itu akan menjadi kenangan yang akan terus melekat dalam pikiran, seolah-olah itu terjadi di dunia nyata. Selain itu, Bob juga menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Doug tidak hanya bisa berlibur dari aktivitas sehari-hari, tapi berlibur dari diri sendiri. Dengan fitur Ego Trip, Doug diberikan kesempatan untuk memiliki identitas lain seperti menjadi orang kaya, olahragawan, atau agen rahasia. Ya, agen rahasia. Doug sangat antusias dengan pilihannya, apalagi setelah mendengarkan sedikit sinopsis cerita tentang apa yang akan Doug alami di dalam mimpi. Murah dan aman, Bob meyakinkan Doug dengan menunjukkan statistik yang terus meningkat, menandakan bahwa Recall telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berikutnya, Doug akan menjalani beberapa tes terakhir, menentukan wanita seperti apa yang akan menjadi pendamping sekaligus menentukan rupa monster yang akan menjadi musuh di dunia mimpi. Setelah mendapat suntikan, perlahan Doug mulai tertidur. Namun itu tidak bertahan lama karena tiba-tiba Dr. Renata Lull dan asistennya Ernie menghubungi Bob menyampaikan berita gawat. Ternyata Doug kembali terbangun dengan amukan yang tak terbendung, yang mana diduga akibat emboli skizofrenia atau ketidakmampuan untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi. Pria itu terus menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan Mars dan agen rahasia, padahal memorinya belum diimplan. Untungnya Ernie kembali menyuntikkan obat penenang sehingga kini Douglas benar-benar pulas. Renata sangat yakin bahwa ingatan Doug telah dihapus. Oleh karena itu, pihak Recall khawatir prosedur mereka memungkinkan pelanggan mengakses kembali ingatan yang telah hilang. Segera Bob memerintahkan Renata untuk menghapus ingatan Doug tentang hari ini, sementara dirinya akan memeriksa berkas Doug dan mengurus masalah refund. You blew my cover! What the fuck is going on here?
Beberapa waktu kemudian, Do terbangun di dalam sebuah taksi. Robot supir sama sekali tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dia mengaku hanya diminta mengantar Do pulang. Setibanya di apartemen, Do bertemu dengan Harry yang mengetahui tentang recall dan mengajak minum bersama. Tentu saja Do menolak, namun dia dipaksa oleh 3 pria lain. Do diancam akan dibunuh karena telah membocorkan rahasia tentang Mars. Namun di saat terdesak, sangat mengejutkan. Pria itu melakukan perlawanan dengan gaya bertarung yang luar biasa, sampai akhirnya membunuh Harry. Do pun menemui Lori dan menceritakan semuanya. Awalnya Lori menganggap hal tersebut sebagai halusinasi akibat recall, namun seketika wanita itu pun terdiam 1000 bahasa ketika melihat darah di tangan Do. Entah apa yang sebenarnya terjadi, sulit bagi Do untuk mengingatnya karena dia merasa menjadi orang yang berbeda. Sangat mengejutkan, tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan Do ditembaki oleh seseorang. Ternyata yang menembaknya adalah Lori. Tidak hanya menembak, beberapa kali Lori menyerang Do seolah ingin membunuh. Why are you doing this, Lori? Talk. Akhirnya pada momen tersebut terungkap bahwa selama ini semuanya adalah palsu. Mulai dari pernikahan, ingatan, bahkan kehidupan, segala hal tentang Do hanyalah kebohongan. Lori mengaku menjadi istri Do adalah sebuah tugas, namun dia sama sekali tidak mengetahui identitas Do yang sebenarnya. Di tengah-tengah kebingungan, Lori mencoba merayu. Sayangnya, Do sudah tidak bisa lagi ditipu. Pria itu memutuskan untuk melarikan diri karena mengetahui sekelompok agen sedang menuju ke apartemennya. Nice knowing you. Tak lama kemudian, para agen pun tiba. Kepada Richter, Lori menjelaskan bahwa Do belum bisa mengingat apapun. Oleh karena itu, mereka bergegas melakukan pengejaran dan mengikuti alat pelacak yang dipancarkan Do. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Richter dan anak buahnya tidak segan-segan melepaskan tembakan meskipun itu membahayakan orang-orang. Untungnya, ingatan Do tentang kemampuan agen rahasianya telah kembali. Dia nekat melakukan aksi-aksi yang berbahaya sampai akhirnya berhasil melarikan diri dengan kereta. Untuk berlindung, malam itu Do menginap di sebuah hotel. Tiba-tiba dia mendapat panggilan dari seorang pria misterius yang mengetahui banyak hal. Namun sebelum menjelaskan, dia meminta Do menutup kepala dengan kain basah untuk melumpuhkan alat penyadap yang terpasang di otak. Pria misterius itu mengatakan bahwa 3 menit lagi para agen akan menerobos masuk. Oleh karena itu, Do harus segera pergi setelah mengambil koper yang ditinggalkan. Pria itu tidak bisa menjelaskan siapa dirinya, tapi hanya mengaku sebagai teman sesama agen planet Mars yang diminta untuk menemukan Do. Sialnya, ketika dalam pelarian, Do berpas-pasan dengan para agen sehingga memaksanya kembali berlari. Kali ini dia menggunakan jasa mobil taksi. Do juga merusak robotnya yang terlalu banyak bicara lalu mengambil alih kemudi hingga tiba di pabrik tua dan dengan sendirinya taksi yang ditumpangi meledak. Kemudian Do memeriksa koper yang dibawa, yang ternyata berisi beberapa benda canggih, tanda pengenal, dan yang terpenting adalah video yang menampilkan dirinya sendiri dengan identitas asli bernama Carl Hauser. Setelah melepaskan alat pelacak, Carl menjelaskan tentang penyesalan. Dirinya bekerja sebagai agen rahasia di planet Mars dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor atas perintah Philos Cohagen. Seorang wanita bernama Melina menyadarkan Carl, Do harus menemui wanita itu di Mars untuk bisa menghentikan kejahatan Philos. Ledakan taksi menjadi petunjuk untuk menemukan Do. Oleh karena itu, tak lama berselang, para agen yang dipimpin Richter telah datang menyerbu. Tanpa menunggu lagi, Do langsung melarikan diri serta mengecoh para agen dengan memberikan alat pelacak untuk dimakan oleh tikus. Shit. Get your ass.
Beberapa jam kemudian, ditampilkan Richter dan kroco-kroconya tiba di bandara planet Mars. Seorang kapten datang menyambut, lalu Richter dibawa untuk menemui Philos, sembari menjelaskan berita-berita terkini tentang aksi para pemberontak yang telah merebut kilang beberapa jam yang lalu. Semua terlihat baik-baik saja, sampai akhirnya seorang turis, wanita bertubuh besar, merespon pertanyaan petugas imigrasi dengan jawaban yang sama. 2 weeks. That's Quaid! Where? Ya, tidak ada yang menyangka ternyata wanita bertubuh besar itu adalah Do. Lagi-lagi, dengan kemampuan agen rahasia, pria itu berhasil melarikan diri. Get ready for a surprise. Lalu di dalam kereta, dia mendengarkan cerita dari seorang penumpang tentang tambang piramida yang ditutup sejak pemerintah menemukan artefak alien di dalamnya. Sementara itu, ditampilkan Richter yang sedang dimarahi oleh Philos karena berusaha membunuh Do. Philos menegaskan bahwa dia membutuhkan Do hidup-hidup agar ingatannya bisa dihapus. Karena jika Do bertemu dengan pemberontak, maka seluruh data-data penting yang ada di kepalanya bisa diketahui oleh Kuato, sang peramal. Kembali ke jagoan kita yang tiba di sebuah hotel, mengikuti arahan dari video Carl. Di sana dia menggunakan identitas sebagai Mr. Brabecker. Sepertinya Do sering menginap di sana karena resepsionis menawarkan kamar yang sama serta fasilitas safety box yang pernah digunakan. Setelah melakukan identifikasi, resepsionis pun memberikan kotaknya. Sama sekali tidak ada barang-barang berharga, tapi ada selembar brosur yang merupakan petunjuk ke lokasi Melina, yaitu Last Resort di Venusville. Berkat bantuan sopir taksi yang ramah bernama Benny, Do tidak hanya diantarkan ke tujuan, tapi juga diselamatkan dari kekacauan yang tiba-tiba saja terjadi. Benny menjelaskan bahwa peristiwa seperti itu adalah hal yang biasa di Mars. Pemberontak membuat ledakan di mana-mana, lalu memulai perang untuk mendapatkan kekuasaan, kebebasan, dan tentunya udara. Beberapa waktu kemudian, mereka pun tiba di Venusville, sebuah wilayah kumuh dan bebas hukum yang menjadi pemukiman para mutan. Sebenarnya, para mutan itu adalah korban dari kubah murahan, radiasi, dan udara kotor menyebabkan mereka menjadi seperti itu. Selain perubahan fisik, beberapa mutan juga memiliki kemampuan khusus seperti meramal atau kemampuan membaca pikiran. Tibalah Do di Last Resort dan setelah menggelontorkan dana, akhirnya dia diizinkan untuk bertemu dengan Melina. Sayangnya, bukan mendapat bantuan, tapi malah tamparan. Melina benar-benar kecewa karena selama ini Carl tidak pernah memberikan kabar. Do mencoba menjelaskan, namun Melina mengabaikan. Wanita itu tidak mau mendengar penjelasan apapun dan meminta Carl segera pergi. You son of a bitch. Beberapa waktu kemudian, ketika sedang menyaksikan berita tentang Philos yang mengumumkan berlakunya darurat militer, mendadak Do didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai Dr. Edgemar, perwakilan dari Recall. Dia datang dari dunia nyata, menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang berada di dunia mimpi, tepatnya mimpi Do. Telah terjadi kesalahan pada Recall, akibat dari fantasi Do yang sangat kuat tentang Mars dan tentang agen rahasia. Oleh karena itu, kedatangan Edgemar adalah untuk membawa Do keluar dari Recall dan untuk meyakinkan sang dokter juga membawa Lori. Semua penjelasan ilmiah yang memusingkan sejenak berhasil membuat Do percaya. Namun, seketika Do melihat keringat Edgemar menetes yang menandakan dokter itu sedang berbohong. Kali ini Do berhasil dilumpuhkan dan hendak dibawa ke Richter yang sedang menunggu di lobi. Namun hal tersebut langsung digagalkan oleh Melina. Wanita itu menghabisi para agen dan bertarung dengan Lori sampai akhirnya Do bangkit dan langsung menembak kepala sang istri. After all, we're married. Consider that a divorce.
Richter yang datang terlambat menemukan kekasihnya, Lori, dalam keadaan tak bernyawa. Pengejaran kembali dilakukan. Kali ini Richter benar-benar marah. Dia sampai nyaris menghancurkan kubah, membuat kekacauan di jalan raya, dan membantai para mutan di Last Resort. Mengetahui hal itu, Philos langsung menghubungi dan meminta Richter mundur. Dia punya sesuatu yang lebih menarik untuk memberikan pelajaran kepada mutan, yaitu menutup semua akses keluar, serta menghentikan aliran oksigen ke wilayah tersebut. Doe, Melina, dan Benny kini sedang menuju ke markas pemberontak yang terletak di bawah tanah. Dulunya, tempat itu adalah kuburan dari manusia-manusia pertama di Mars yang bekerja sebagai penambang dan mati akibat radiasi. Philos sengaja mengubur mereka di sana agar tidak diketahui pemerintah bumi. Tujuan sebenarnya Melina menyelamatkan Doe adalah karena Kuato ingin bertemu. Setibanya di markas, seorang pria bernama George menyambut mereka, lalu Doe diajak masuk ke ruangan khusus untuk dijelaskan tentang rahasia tambang piramida serta tentang Kuato, sang pemimpin pemberontak yang ternyata adalah mutan. Hanya dengan menyentuh tangan, Kuato bisa masuk ke dalam pikiran Doe dan menarik keluar ingatan-ingatan yang terkubur, terutama tentang rahasia pemerintah. Ditampilkan, Philos sedang berada di tambang piramida bersama dengan para ilmuwan. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa peninggalan alien mungkin saja bisa membantu peradaban manusia. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mungkin saja itu jebakan dan mereka harus menutupinya dari Kuato. Tiba-tiba terjadi guncangan dahsyat akibat dari mobil pengebor. Tempat itu telah dikepung sehingga pertempuran pun tak bisa dihindari. Doe segera membangunkan George agar bisa membawa Kuato ke tempat yang aman. Sayangnya, dia tidak menyadari selama ini telah membawa mata-mata. Orang itu adalah mutan yang berkhianat, yaitu Benny. Kuato langsung ditembak dan sebelum kematiannya, dia meminta Doe untuk mengaktifkan reaktor peninggalan alien demi membebaskan Mars. Tak lama kemudian, Doe dan Melina dibawa ke hadapan Philos. Di sini sang pemimpin jahat itu menjelaskan bahwa semua yang dialami Doe adalah bagian dari rencana dirinya dan Carl. Mulai dari recall, pria misterius pembawa koper, sampai menyusup ke markas pemberontak dengan tujuan membunuh Kuato. Philos juga membuktikannya dengan menampilkan video Carl, yang mana ternyata Carl dan Philos adalah teman baik. Kini yang dibutuhkan hanya mengembalikan identitas atau memori Carl ke dalam tubuhnya. Dan untuk Melina akan diberikan identitas baru sehingga mereka bisa terus bersama. Let's get the hell out of here. Beberapa jam telah berlalu dan para mutan kini dalam keadaan sekarat dengan oksigen yang semakin menipis. Sementara Doe dan Melina yang berhasil kabur mendatangi tambang piramid untuk mengaktifkan artefak yang ditinggalkan alien yang ternyata adalah mesin oksigen. Cara kerjanya adalah es yang berada di inti Mars akan dicairkan lalu menciptakan oksigen yang cukup untuk menghidupkan seluruh planet. Mungkin inilah kekhawatiran Philos. Dengan oksigen yang cukup, pria itu akan kehilangan kekuasaan. Namun, melakukan misi tersebut tidaklah mudah karena Philos telah mengirim anak buahnya untuk membunuh Doe, mulai dari Benny yang menggunakan mobil pengebor sampai para agen yaitu Richter beserta kroninya. Beruntung, Doe memiliki peralatan canggih yang didapat dari koper Carl, sebuah alat yang bisa menampilkan hologram diri sehingga bisa mengecoh para agent. Now! You think this is the real Quaid? It is.
Philos datang untuk menggagalkan rencana Do. Dia meyakini bahwa reaktor akan menghancurkan planet, oleh karena itu Philos berencana meledakkannya. Namun Melina datang tepat waktu, dia langsung menembak Philos sehingga Do bisa membuang bomnya lalu mengaktifkan reaktor oksigen. Sempat terdorong keluar dan menghirup udara beracun, tapi untungnya reaktor bekerja dengan cepat, mencairkan es dan mengeluarkan oksigen dari dalam tanah, serta membersihkan seluruh atmosfer sehingga planet Mars menjadi layak huni. Film pun ditutup dengan menampilkan semua penduduk, baik manusia maupun mutan, menatap langit Mars yang cerah. Kini, kubah tidak lagi dibutuhkan, semua manusia bisa hidup bebas di planet itu. Terlalu indah, bagaikan mimpi. Do sempat khawatir bahwa semua yang terjadi bukanlah kenyataan. Seketika, muncul cahaya putih menyilaukan. Apakah Do telah terbangun dari tidurnya? Dan tamat. Ya, ini adalah salah satu film fiksi ilmiah yang bisa mengarah ke horor bagi teman-teman yang pernah menontonnya di masa kecil. Bagaimana tidak? Lihat saja tampilan-tampilan mutan mengerikan, dengan puncaknya adalah Kuato yang seperti bayi ajaib. Film ini membuat kita terkecoh sehingga melupakan mana yang nyata, mana yang fantasi atau mimpi yang diimplan. Sama seperti Total Recall remake pada tahun 2012 yang pernah saya buatkan videonya. Total Recall-nya Om Arnold juga memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, Do adalah seorang agen rahasia dan semua hal yang dialami Do benar-benar terjadi. Yang kedua, Do bukanlah seorang agent. Seperti yang kita lihat, dia mengunjungi Recall. Setelah itu, terjadi masalah pada mentalnya saat proses implan memori. Lalu peristiwa-peristiwa setelahnya adalah bagian dari pengalaman tersesat di dalam dunia mimpi atau fantasi. Adegan Dr. Edgemar mengunjunginya dalam mimpi adalah bagian dari ingatannya yang mengunjungi Recall di dunia nyata bercampur dengan mimpi yang sedang berlangsung. Di akhir film, yang terjadi adalah mimpinya berakhir dan Do akhirnya harus menjalani operasi otak agar bisa kembali ke dunia nyata. Terkadang saya berpikir bahwa kemungkinan pertama adalah benar. Apa yang dialami Do adalah kenyataan berdasarkan beberapa adegan. Tapi segera itu dipatahkan oleh kemungkinan kedua dengan teori yang bikin kita, benar juga. Seperti misalnya adegan yang tidak ada Do di dalamnya. Tentu saja jika dalam mimpi, biasanya kita hanya melihat dan mengalami hal-hal yang terjadi langsung pada diri kita. Tapi ini juga tidak bisa dibilang pasti, karena terkadang kita juga pernah memimpikan orang lain, meskipun tidak langsung berada di sana. Lalu juga ada adegan setelah Do dibius kembali dan Dr. Renata menjelaskan tentang Do kepada rekan-rekannya. Sepertinya tidak mungkin menjadi bagian dari mimpi karena seperti yang kita lihat, Do dalam keadaan tak sadarkan diri di ruangan yang sama. Lalu juga ada adegan keringat Dr. Edgemar. Jarang sekali ada mimpi yang begitu detail sampai melihat titik keringat. Jika diperhatikan, ketika Do mengunjungi Recall, dia menggambarkan wanita idamannya untuk dimasukkan ke dalam mimpi. Saat sorotan kamera menjauh, perhatikan wajah 3D yang berubah menjadi gambar yang sangat mirip dengan Melina. Jika kemungkinan yang pertama benar, maka Do pernah menjadi agen rahasia dengan ingatan bawah sadar tentang Melina yang terhapus sebagian dan mendeskripsikannya kepada petugas Recall. Tapi jika memang itu yang terjadi, bagaimana mungkin komputer bisa menciptakan wajah Melina senyata itu dengan rambut coklat dan tubuh atletis? Sulit mengingat seseorang yang kita jumpai di dalam mimpi secara detail, paling hanya rambut dan bentuk tubuhnya saja. Sutradara sendiri memang sengaja membiarkannya menjadi tanda tanya, semua dibuat seperti nyata tapi tidak menutup kemungkinan itu adalah mimpi belaka. Saya tidak akan memberikan pendapat apapun karena tidak ingin memberikan pengaruh terhadap pendapat teman-teman. Semua bebas berpendapat, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah karena film ini memanglah demikian.
Segitu saja teman-teman, buat yang pusing, jangan terlalu dipikirkan, karena film hanya bertujuan untuk hiburan. Seperti biasa, buat yang mau bertanya dan berkomentar, silahkan. Yang mau request juga silahkan. Bisa di kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!